Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zahro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video ini, kita akan membahas tentang siapa manusia pertama yang menyembah berhala. Seperti yang telah kita ketahui, jika sebelum Islam datang, masyarakat Arab saat itu menyembah berhala sebagai Tuhan mereka. Namun, jauh sebelum itu, sebagian masyarakat jahiliyah adalah penganut ajaran Hanif, yaitu ajaran agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Lantas, kenapa masyarakat Arab menjadi penyembah berhala? Berhala merupakan sebuah objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang dibuat oleh tangan manusia dan kemudian disembah dan didewakan. Penyembahan berhala itu sendiri pertama kali terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, jika berhala menjadi sesembahan pertama kali adalah pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Dalam riwayat Ibnu Abbas, dijelaskan bahwasannya, berhala-berhala yang diagungkan oleh kaum Nabi Nuh tersebar di bangsa Arab. Dan setiap kaum memiliki berhala masing-masing. Adapun berhala-berhala yang dimiliki kaum tersebut adalah Wet, Suwa, Yaquts, Ya'uq, dan Nasr. Wet merupakan berhala yang disembah kaum Kalbi di Daumatul Jandal, yaitu daerah yang terletak di antara Syam dan Madinah. Sedangkan Suwa merupakan berhala sesembahan kaum Bani Hujail, dan Yaquts merupakan berhala kaum Bani Murad dan Bani Gutaif di Jauf, tepatnya di Sabah. Sedangkan Nasr merupakan berhala untuk Bani Himyar keluarga Zulkala. Kelima nama berhala tersebut merupakan nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Karena ketaatan dan kesolehan mereka, kelima orang soleh tersebut seakan menjadi idol atau role model bagi kaum Nabi Nuh itu. Sehingga ketika orang-orang soleh itu wafat, mereka kaum Nabi Nuh sangat terpukul dan sedih. Karena kesedihan mereka yang amat berlebihan, setan kemudian membisikkan kaum itu untuk mendirikan berhala atau patung pada majelis mereka dan menamakannya dengan nama orang-orang soleh tersebut. Karena kebodohan mereka, mereka pun menurut saja dengan perintah setan, sehingga patung-patung itu akhirnya dibuat. Pada awalnya, mereka tidak menyembah berhala-berhala tersebut, tapi setelah orang-orang soleh mulai terkikis dan ilmu agama mulai habis, kemudian berhala-berhala itu pun disembah. Adapun berhala yang lainnya, selain kelima berhala tersebut, Imam As-Sayuti dalam kitab Durrul Mansur menjelaskan, jika pada masa itu, seorang anak yang rindu kepada orang tuanya, yang telah meninggal dunia, mulai membuat patung-patung yang mirip dengan wajah orang tuanya. Patung-patung tersebut dibuat karena anak dan keluarganya tidak mampu menahan kesedihan saat ditinggal mati oleh orang tuanya. Ketika rindu, anak-anak tersebut memandangi patung-patung yang mirip orang tuanya tersebut. Kebiasaan seperti ini berlangsung secara turun-temurun, hingga anak cucunya berpikir dan beranggapan bahwa patung-patung itu adalah Tuhan yang harus disembah. Setelah sekian lama, ajaran Hanif pun lahir. Penyembah berhala itu kemudian dimusnahkan. Dalam riwayat ada yang menyebutkan, jika berhala kaum Nabi Nuh tersebut dikubur. Dan bergantilah masyarakat Arab yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setelah masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berakhir, kaum bangsa Arab kemudian kembali menyembah berhala. Penyembahan berhala tersebut tentu tidak akan terjadi tanpa adanya dalang di baliknya. Lalu, siapakah dalang di balik kembalinya penyembahan berhala di tanah Arab? Dialah Amr bin Luhai al-Khuzai. Dalam sebuah hadis disebutkan, dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang pertama yang mengubah agama Ibrahim adalah Amr bin Luhai, Abu Khuza'ah. Amr bin Luhai al-Khuzai adalah seorang pemimpin yang sangat kaya raya. Konon, ia memiliki 20.000 unta. Pada saat musim haji, ia menyembelih 10.000 sapi, dan memberi pakaian 10.000 orang setiap tahun. Ia adalah orang kaya raya, yang dikenal sangat dermawan.
Ia juga memberi makan masyarakat bangsa Arab dengan makanan yang enak dan lezat. Atas kekuasaan dan kedermawanannya, masyarakat pun menjadi patuh dan tunduk padanya. Bahkan, tiap kata-kata dan perbuatan Amr bin Luhai seakan menjadi hukum di tanah Arab kala itu. Suatu ketika, Amr bin Luhai al-Khuzai pergi ke negeri Syam untuk suatu urusan. Ketika sampai di suatu daerah di Balko, ia bertemu dengan sejumlah orang yang sedang menyembah berhala. Amr bin Luhai kemudian bertanya kepada orang-orang tersebut, "Apakah berhala yang kalian sembah ini?" Orang-orang tersebut menjawab, "Ini adalah berhala yang kami sembah. Jika kami minta hujan, maka kami pun diberi hujan. Jika kami minta pertolongan, maka kami pun diberi pertolongan." Kemudian Amr bin Luhai bertanya, "Maukah kalian memberiku satu berhala untuk dibawa ke Arab, dan untuk mereka sembah?" Orang-orang tersebut kemudian memberi satu berhala, yang bernama berhala Hubal. Kemudian Amr membawa berhala itu ke Mekah, dan mengajak masyarakatnya untuk menyembah berhala tersebut. Tak hanya menyembah berhala, Amr bin Luhai juga mengubah seluruh ajaran agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Herannya, masyarakat menganggap Amr bin Luhai sebagai pembawa maslahat, padahal ia seorang pendusta dan palsu. Dialah orang yang pertama kali menaburkan kekaburan terhadap agama. Sayangnya, meskipun ia bodoh dan sesat, karena kekuasaannya, orang-orang Arab yang juga bodoh itu selalu patuh kepadanya. Dan akhirnya, penyembahan berhala itu berlaku, bahkan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul. Maka tak heran, saat terjadi Fathul Makkah, hal yang pertama dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin adalah menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka. Atas perbuatannya itu, dalam hadis dikisahkan, jika Amr bin Luhai al-Khuzai menjadi penghuni neraka yang menyeret ususnya sendiri.